Perkenalkan, nama saya Amelia Dewi Nurul Aulia. Saya Dandi Permana Putra. Saya Kaila Andini. Dan saya Nurifa Ainunisa Afandi. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai istihsan. Istihsan berasal dari kata hasana yasunu hasanan, atau dalam bentuk bahasa Arab bisa diartikan sebagai menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Adapun penjelasan lain yaitu meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan menetapkan hukum lain karena ada yang lebih kuat. Selanjutnya pembagian istihsan yang pertama yaitu istihsan yang disandarkan kepada Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Contohnya seperti hukum menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dalam istihsannya meskipun ada kondisi tertentu yang menghalangi seorang untuk belajar, contohnya karena ada faktor ekonomi. Nah, dalam istihsan tetap menekankan pentingnya menuntut ilmu dalam semua keadaan, karena menuntut ilmu ialah kewajiban bagi setiap umat muslim. 2. Istihsan yang disandarkan kepada ijma atau kesepakatan para ulama. Contohnya dalam hukum zakat fitrah. Ijma, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi dalam istihsan ada beberapa pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Tetapi istihsan tetap mengutamakan pendapat yang menyatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum sholat Idul Fitri lebih sesuai dengan tujuan zakat fitrah, yaitu untuk membersihkan jiwa dan membantu fakir miskin sebelum hari raya. Yang ketiga, istihsan yang disandarkan kepada kias kafi. Contohnya menjual barang yang tidak ada di tangan. Dalam kias kafi, transaksi jual beli ada hukum yang melarang menjual barang yang tidak ada wujudnya atau disebut juga gharar. Namun dalam istihsan, jika seseorang menjual barang yang sudah dipesan dan akan segera tersedia meskipun pada saat itu tidak ada di tangan, nah dalam istihsan mendukung pelaksanaan transaksi jual beli tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembelinya. 4. Istihsan yang disandarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Contohnya dalam hukum nikah. Urf dalam beberapa budaya ada tradisi tertentu dalam pelaksanaan pernikahan seperti memberikan mahar dalam bentuk tertentu. Dalam istihsan, meskipun hukum syariah tidak menetapkan bentuk mahar secara spesifik, akan tetapi dalam istihsan mendukung penetapan mahar sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. 5. Istihsan yang disandarkan kepada urusan darurat. Contohnya itu ketika memperoleh obat yang dilarang. Dalam keadaan darurat, seseorang membutuhkan obat yang terbuat dari bahan yang dilarang, itu seperti alkohol. Apabila tidak menggunakan obat tersebut, maka akan mengancam jiwa seseorang. Nah, dalam istihsan, situasi ini memperbolehkan penggunaan obat terlarang tersebut demi keselamatan dan kesehatan jiwa seseorang, meskipun secara umum penggunaannya itu tidak diperbolehkan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai maslahah mursalah atau istislah. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari kata salaha yasulu salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan mursalah itu artinya bebas, tidak terikat dengan dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun hadis yang membolehkan atau melarangnya. Adapun penjelasan lain yaitu maslahah mursalah merupakan suatu masalah yang ada itu dikarenakan ada manfaat atau kebaikan di dalamnya, yang mana masalah tersebut tidak ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Contohnya seperti mendirikan sekolah atau lembaga. Allah itu tidak menyuruh kita untuk mendirikan sekolah, tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk belajar. Nah, karena sekolah ini sejalan dengan belajar, karena sekolah ini merupakan fasilitas untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembagian maslahah mursalah. Yang pertama ada dari segi kualitas. Nah, dari segi kualitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu maslahah ad-daruriyah. Maslahah ad-daruriyah ini merupakan kemaslahatan yang primer. Kenapa disebut kemaslahatan yang primer?
karena kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemaslahatan ini ada 5. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta. Yang kedua, ada maslahah hajiah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar manusia. Yang ketiga yaitu maslahah al-tahsiniyah. Maslahah al-tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, yang mana berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada dari segi kandungan maslahah. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada maslahah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua yaitu maslahah al-khosos, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Selanjutnya pembagian dari segi berubah atau tidaknya maslahah. Ini ada 2. Yang pertama maslahah al-subit, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai penetapan waktu, tempat maupun subjek hukum. Kemudian yang terakhir, pembagian dari segi keberadaan maslahah menurut syara. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, maslahah al-mutabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syar'i, yang dimana maslahah ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Kemudian yang kedua, maslahah al-mulghoh, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara. Kemudian yang terakhir, maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nas secara terperinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implis dari sejumlah nas yang ada. Dan pembahasan yang ketiga yaitu sadad dari'ah. Sadad dari'ah merupakan bentuk idhofah yang terdiri 2 kata, yaitu sad dan adari'ah. Secara etimologis, kata asad berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan adari'ah merupakan kata benda yang berbentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Salah satu kaidah sadad dari'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara. Ibnu Qayyim mendefinisikan ad-dari'ah sebagai suatu perbuatan yang secara lahiriah, itu boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika ia mengarah kepada perbuatan yang haram. Selanjutnya itu ada unsur sadad dari'ah. Nah, secara operasional, sadad dari'ah memiliki 3 komponen. Yang pertama, al-wasilah atau sarana dan prasarana. Nah, wasilah adalah suatu sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan. Hukum asal dari al-wasilah adalah mubah atau boleh. Al-wasilah merupakan dasar dari keberadaan sadad dari'ah, selain al-ifdho dan al-mutawassal ilaih. Esensi dari al-wasilah adalah bahwa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud sejak awal. Al-wasilah bisa juga dilakukan dengan maksud untuk sampai pada tujuan yang lain. Dan yang kedua yaitu ada al-ifdho atau penghubung. Nah, penghubung di antara 2 unsur sadad dari'ah yaitu al-wasilah dan al-mutawassal ilaih. Al-ifdho bersifat abstrak dan manawi. Al-ifdho dapat diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui perbuatan maupun pengandaian. Al-ifdho terdiri 2 bentuk, yaitu bentuk perbuatan atau fi'il dan takdir atau pengandaian. Al-ifdho yang berbentuk perbuatan adalah terwujudnya al-mutawassal ilaih setelah didahului oleh adanya al-wasilah. Sebagai contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamar yang bisa disebut dengan al-mutawassal ilaih yang didahului dengan menanam anggur, bisa disebut dengan al-wasilah. Dan yang ketiga itu ada al-mutawassal ilaih atau tujuan. Nah, hakikat dari al-mutawassal ilaih adalah sesuatu yang dilarang. Al-mutawassal ilaih harus memenuhi persyaratan sebagai sesuatu yang dilarang. Dan secara logis mungkin dilakukan atau bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Keberadaan al-mutawassal ilaih dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kualitas perantara atau al-wasilah, apakah kuat atau lemah, sejalan dengan unsur-unsur sadad dari'ah. Selanjutnya itu ada kedudukan sadad dari'ah. Sebagaimana halnya dengan kias dilihat dari aspek aplikasinya,
Sadad Dari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam dari dalil syara yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkannya Dari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syarat tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, sadad Dari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Adapun secara logika, ketika seseorang memperbolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada pandangan ulama tentang sadad Dari'ah. Nah, ulama Maliki dan Hambali adalah kelompok yang menetapkan konsep sadad Dari'ah sebagai hujjah dengan alasan bahwa yang mereka kemukakan adalah firman Allah, itu dalam surat Al-An'am ayat 108. Kelompok ini menolak sadad Dari'ah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Sedangkan ulama Hanafi dan Syafi'i tidak menetapkan sadad Dari'ah sebagai hujjah secara jelas atau tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum. Untuk yang keempat, ada istishab. Istishab adalah salah satu metode dalam fikih Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan keberlanjutan suatu keadaan atau status yang sudah ada sampai ada perubahan atau bukti yang menyatakan sebaliknya. Istishab berasal dari kata istishabah dalam istif'al yang berarti istimrol al-sahabah, yang artinya dalam lugawi yaitu selalu menyertai atau menemani. Selain itu, definisi istishab yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa segala hukum yang ada pada masa saat ini terjadi karena adanya hukum di masa lalu. Kedua, segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku pada masa saat ini kecuali jika ada yang mengubahnya. Ketiga, segala hukum yang ada pada masa saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu. Untuk yang selanjutnya ada macam-macam istishab. Para ulama usul fikih mengutarakan bahwa istishab terdapat 4 macam. Yang pertama ada istishab al-ibahah al-asliyah. Istishab al-ibahah al-asliyah adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, hukumnya boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Contoh, pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, kecuali jika terdapat bukti bahwa hutan itu merupakan milik seseorang. Yang kedua ada istishab al-baro'ah al-asliyah. Istishab al-baro'ah al-asliyah adalah istishab yang berdasarkan kepada prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Contoh, air dianggap suci dan dapat digunakan untuk wudu kecuali jika ada bukti bahwa air tersebut terkontaminasi. Untuk yang ketiga ada istishab an-nasbi maqlub. Istishab an-nasbi maqlub adalah penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Contoh, adanya seseorang yang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Karena kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini, maka ia menjawab benar, ia berada di sini kemarin. Untuk yang keempat ada istishab al-wasfi as-satibi. Istishab al-wasfi as-satibi adalah yang berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercayai pada masa lalu hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Contoh, jika orang bertayamum dalam pertengahan sholat ia melihat air, maka menurut ijma sholatnya tidak batal karena keabsahan sholat itu ditetapkan sebelum melihat air. Kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga ditemukannya dalil yang menunjukkan bahwa penetapan tersebut batal. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan pendapat.
Terdapat 3 perbedaan pendapat para ulama usul fikih mengenai istishab sebagai sumber hukum. Yang pertama, istishab boleh digunakan secara ketentuan dan ketetapan hukum. Yang kedua, istishab boleh digunakan secara ketentuan tetapi tidak sebagai ketetapan hukum. Yang ketiga, istishab boleh digunakan sebagai ketetapan hukum tetapi tidak secara ketentuan. Dalam ketiga pendapat tersebut, para ulama banyak yang mengatakan bahwa pendapat pertama lah yang